Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan berikut ini. Bagaimana aku bisa menyertakan musuhku ke dalam diriku, sementara pada saat yang sama, aku sepenuhnya tenggelam dalam emosi kebencian? Bukankah ini mengarah pada penindasan? Ini adalah poin penting yang harus dipahami secara mendalam. Ketika dirimu membenci, aku tidak mengatakan untuk menekannya, karena apapun yang ditekan, itu berbahaya. Dan jika dirimu menekan sesuatu, dirimu tidak akan pernah bisa terbuka. Maka dirimu menciptakan dunia pribadi yang tidak akan memungkinkanmu untuk melibatkan orang lain. Dirimu akan selalu takut dengan apa yang telah dirimu tekan, karena kapan saja hal itu bisa keluar. Jadi hal pertama, jangan menekan kemarahan, kebencian, atau apapun. Namun, tidak perlu mengungkapkannya kepada seseorang. Dirimu mengungkapkannya kepada seseorang, karena dirimu merasa orang lain bertanggung jawab. Itu salah. Orang lain tidak bertanggung jawab, hanya dirimu yang bertanggung jawab. Dirimu merasa benci, karena dirimu penuh kebencian, dan orang lain hanya memberimu kesempatan, tidak ada penyebab lain. Jika dirimu datang dan melecehkanku, dirimu hanya memberiku kesempatan untuk mengeluarkan apapun yang ada dalam diriku. Jika ada kebencian, maka kebencian akan keluar. Jika ada cinta, maka cinta akan keluar. Jika ada welas asih, maka welas asih akan keluar. Dirimu hanyalah kesempatan bagiku untuk mengungkap apa yang ada di dalam diriku. Jika kebencian muncul, jangan merasa bahwa pihak lain bertanggung jawab. Ia hanya berperan. Kita memiliki kata yang indah dalam bahasa Sanskerta untuk itu, nimit, berperan. Ia bukanlah penyebabnya, penyebabnya selalu ada di dalam diri. Ia hanyalah alat untuk memunculkan penyebabnya. Jadi, bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah bahwa ia membuatmu menyadari kebencian tersembunyi dirimu sendiri. Ia adalah seorang teman. Dirimu mengubahnya menjadi musuh, karena dirimu membebankan semua tanggung jawab kepadanya. Dirimu berpikir bahwa ia menciptakan kebencian. Tidak seorang pun bisa menciptakan apapun di dalam dirimu, ingatlah itu selamanya. Jika dirimu pergi ke Buddha dan memakinya, dia tidak akan membencimu. Dia tidak akan marah kepadamu. Apapun yang dirimu lakukan, dirimu tidak bisa membuatnya marah. Bukan karena usahamu kurang, melainkan karena kemarahan itu tidak ada. Dirimu tidak bisa melampiaskannya. Orang lain bukanlah sumber kebencian, jadi jangan melampiaskannya kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, berterima kasihlah kepadanya, dan kebencian yang ada dalam dirimu, buanglah ke langit. Itu hal pertama. Hal kedua, bersikaplah inklusif terhadap kebencian juga. Itu ranah yang lebih dalam, dimensi yang lebih dalam. Bersikaplah inklusif terhadap kebencian juga. Apa yang aku maksud ketika aku mengatakan ini? Setiap kali ada sesuatu yang buruk,
Setiap kali sesuatu yang dirimu sebut buruk, jahat, terjadi, dirimu tidak pernah memasukkannya ke dalam dirimu. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi, dirimu memasukkannya. Jika dirimu mencintai, dirimu berkata, "Aku adalah cinta." Ketika dirimu membenci, dirimu tidak pernah berkata, "Aku adalah kebencian." Ketika dirimu memiliki belas kasih, dirimu berkata, "Aku adalah belas kasih." Ketika dirimu marah, dirimu tidak pernah berkata, "Aku adalah kemarahan." Dirimu selalu berkata, "Aku marah," seolah-olah kemarahan telah terjadi pada dirimu. Seolah-olah dirimu bukan kemarahan, melainkan hanya kejadian dari luar, sesuatu yang tidak disengaja. Dan ketika dirimu berkata, "Aku adalah cinta," itu tampak sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang tidak disengaja, yang telah terjadi padamu, bukan sesuatu yang datang dari luar. Itu datang dari dalam. Apapun yang baik, dirimu masukkan. Dan apapun yang buruk, dirimu tidak masukkan. Masukkan juga yang buruk. Karena dirimu adalah kebencian, dirimu adalah kemarahan, dan kecuali dirimu merasakannya sedalam ini, bahwa aku adalah kebencian, dirimu tidak akan pernah bisa melampauinya. Jika dirimu bisa merasakan, aku adalah kemarahan, maka proses transformasi halus segera terjadi. Apa yang terjadi ketika dirimu mengatakan, "Aku marah titik"? Banyak hal terjadi. Pertama, ketika dirimu mengatakan, "Aku marah", dirimu berbeda dari energi yang dirimu sebut kemarahan. Ini tidak benar, dan dari dasar yang tidak benar, tidak ada yang benar bisa terjadi. Ini tidak benar, kemarahan ini adalah dirimu, ini adalah energimu. Itu bukan sesuatu yang terpisah dari dirimu. Dirimu memisahkannya, karena dirimu menciptakan citra diri yang salah, bahwa dirimu tidak pernah marah, bahwa dirimu tidak pernah membenci, bahwa dirimu selalu mencintai, bahwa dirimu selalu baik dan simpatik. Dirimu telah menciptakan citra diri yang salah. Citra palsu ini adalah egomu. Ego ini terus berkata kepada dirimu, "Hentikan amarah, hentikan kebencian, itu tidak baik." Bukan karena dirimu tahu itu tidak baik, melainkan karena itu tidak memberimu citra, itu tidak memberi makan ego dan citramu. Dirimu adalah orang yang baik, terhormat, berbudi luhur, berbudaya, dirimu memiliki citra. Terkadang dirimu jatuh dari citra tersebut, itu semua adalah ketidaksengajaan. Dirimu mendapatkan kembali citramu. Itu semua bukanlah ketidaksengajaan. Sungguh, itu lebih nyata tentangmu. Ketika dirimu marah, jati dirimu yang sebenarnya terungkap, lebih nyata daripada ketika dirimu tersenyum palsu. Ketika dirimu menunjukkan kebencian, dirimu lebih autentik daripada ketika dirimu berpura-pura mencintai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjadi autentik, jujur. Sertakan kebencian, sertakan kemarahan, sertakan semua yang ada dalam dirimu. Apa yang akan terjadi? Jika dirimu menyertakan semuanya,
citra palsumu akan jatuh selamanya, dan itu sangat bagus. Sungguh indah bahwa dirimu terbebas dari citra palsu, karena citra itu terus menciptakan kerumitan. Dengan jatuhnya citra, egomu akan jatuh, yang merupakan pintu menuju spiritualitas. Ketika dirimu berkata, "Aku adalah kemarahan," bagaimana dirimu bisa memiliki ego? Ketika dirimu berkata, "Aku adalah kebencian, aku adalah kecemburuan, aku adalah kekejaman, aku adalah kekerasan," bagaimana dirimu bisa memiliki ego? Ego bisa dimiliki dengan mudah ketika dirimu berkata, "Aku adalah Brahma. Aku adalah Tuhan yang tertinggi." Maka itu mudah. Aku adalah Atma, diri yang tertinggi, maka itu mudah. Tetapi ketika dirimu berkata, "Aku adalah kecemburuan, kebencian, kemarahan, nafsu, seks," dirimu tidak bisa memiliki ego. Dengan citra yang salah, ego jatuh, dirimu menjadi sejati, alami. Maka itu mungkin untuk memahami realitasmu. Maka dirimu bisa mendekati kemarahanmu tanpa sikap anti apapun. Itu adalah dirimu. Dirimu harus memahami bahwa itu adalah energimu. Dan jika dirimu bisa memahami kemarahanmu, pemahaman itu sendiri akan mengubah dan mentransformasikannya. Jika dirimu bisa memahami seluruh proses kemarahan dan kebencian, dalam proses pemahaman itu sendiri, kemarahan dan kebencian akan lenyap, karena unsur dasar untuk menjadi amarah dan kebencian adalah ketidaktahuan tentang hal itu, tidak menyadarinya, tidak waspada tentang hal itu. Jadi, kapanpun dirimu tidak waspada, dirimu bisa marah. Ketika dirimu waspada, dirimu tidak bisa marah. Kewaspadaan menyerap semua energi yang menjadi kemarahan. Buddha telah berulang kali berkata kepada para biksunya, "Aku tidak mengatakan untuk tidak marah. Aku katakan saat dirimu marah, waspadalah." Ini benar-benar salah satu dasar untuk mutasi. Aku tidak mengatakan untuk tidak marah. Aku katakan, saat marah, waspadalah. Cobalah. Saat kemarahan datang, waspadalah. Lihatlah. Amati. Sadarilah. Jangan mengantuk. Dan semakin waspada dirimu, semakin sedikit kemarahan. Di saat dirimu benar-benar waspada, kemarahan tidak ada, energi yang sama menjadi kewaspadaan. Energi bersifat netral. Energi yang sama menjadi kemarahan. Energi yang sama menjadi kebencian. Energi yang sama menjadi cinta. Energi yang sama menjadi welas asih. Energi itu satu, ini semua adalah ekspresi. Dan ada situasi dasar, di mana energi dapat menjadi suasana hati tertentu. Jika dirimu tidak waspada, energi bisa menjadi kemarahan, bisa menjadi seks, bisa menjadi kekerasan. Jika dirimu waspada, itu tidak bisa terjadi, kewaspadaan, perhatian, kesadaran, tidak memungkinkannya bergerak dalam alur tersebut.
ia bergerak pada bidang yang berbeda, energi yang sama. Buddha berkata, berjalan, makan, duduk. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah, tetapi lakukanlah dengan kesadaran penuh perhatian, dan menyadari bahwa kamu sedang melakukannya. Suatu ketika, Buddha sedang berjalan, dan seekor lalat hinggap di kepalanya, di dahinya. Ia sedang berbicara dengan beberapa biksu, jadi tanpa benar-benar memperhatikan lalat itu, ia hanya melambaikan tangannya, dan lalat itu meninggalkan dahinya. Kemudian, ia menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu tanpa sepenuhnya menyadarinya, karena kesadarannya tertuju pada biksu yang sedang ia ajak bicara. Jadi ia berkata kepada biksu itu, "Maafkan aku sebentar." Ia menutup matanya dan mengangkat tangannya lagi. Para biksu itu heran dengan apa yang dilakukannya, karena sekarang tidak ada lalat. Ia mengangkat tangannya lagi, dan melambaikan tangannya di dekat tempat lalat itu berada. Lalat itu tidak ada di sana sekarang. Ia mengembalikan tangannya lalu membuka matanya, dan berkata, "Kalian bisa bertanya sekarang." Namun para biksu itu berkata, "Kami lupa apa yang ingin kami tanyakan. Sekarang kami ingin bertanya apa yang telah kamu lakukan barusan tidak ada lalat, sebelumnya lalat itu ada di sana, jadi apa yang telah dirimu lakukan barusan?" Buddha berkata, "Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sebelumnya, mengangkat tangan dengan penuh kesadaran. Itu bukan hal yang baik bagiku. Sesuatu telah dilakukan tanpa disadari, secara otomatis, seperti robot. Kewaspadaan seperti itu tidak bisa berubah menjadi kemarahan. Kewaspadaan seperti itu tidak bisa berubah menjadi kebencian, tidak mungkin. Jadi pertama-tama sertakan kebencian, kemarahan, semua yang dianggap buruk. Sertakan itu ke dalam dirimu, sertakan itu dalam citramu, sehingga egomu jatuh. Dirimu turun ke tanah dari langit. Dirimu menjadi kenyataan. Setelah itu, jangan lemparkan kemarahan itu ke orang lain. Biarkan kemarahan itu ada di sana, ungkapkan ke langit. Waspadalah sepenuhnya. Jika dirimu marah, pindahlah ke suatu ruangan, menyendirilah, dan marahlah. Lalu ungkapkan kemarahanmu, dan waspadalah. Lakukan apapun yang akan dirimu lakukan terhadap orang yang berperan. Dirimu bisa mengambil fotonya di sana, atau cukup letakkan bantal di sana dan katakan, "Kamu adalah musuhku," lalu pukullah bantal itu dengan keras. Waspadalah sepenuhnya. Waspadalah sepenuhnya terhadap apa yang sedang dirimu lakukan, dan lakukanlah. Ini akan menjadi kesadaran yang mendalam. Kemarahan akan terekspresikan, dan dirimu akan waspada. Kemudian dirimu akan bisa tertawa, dirimu akan bisa tahu hal-hal bodoh apa yang telah dirimu lakukan. Namun, dirimu bisa saja melakukan ini kepada musuhmu, tapi dirimu hanya melakukannya pada bantal. Dan jika dirimu benar-benar melakukannya dengan tulus, dirimu akan merasa sangat lega, sangat penyayang terhadap musuhmu. Ketika dirimu keluar dari ruangan,
Dan ketika dirimu melihat wajah musuhmu, dirimu akan merasa sangat simpatik, sangat penyayang. Dirimu bahkan ingin memintanya untuk memaafkanmu. Inilah yang aku maksud dengan bersikap inklusif. Bukan untuk menekan. Menekan selalu berbahaya, beracun. Dengan apapun yang dirimu tekan, dirimu menciptakan kompleks batin yang akan terus berlanjut dan yang pada akhirnya akan membuatmu gila. Menekan pasti akan menjadi kegilaan. Ekspresikan, tetapi jangan ungkapkan pada siapapun. Tidak perlu. Itu bodoh dan menciptakan lingkaran setan. Ekspresikan dirimu secara meditatif, dan waspadalah saat mengekspresikan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.